Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya sekarang ada modernisasi puasa, karena sekarang zaman industri, rata-rata kaum muslimin ini karyawan kantor, perusahaan. Bagaimana kalau puasanya dibalik saja malam hari? Kenapa mesti siang? Yang penting kan menahan lapar, menahan haus, tidak berhubungan badan dengan istri. Sudah dibalik saja, biar malam puasa, siangnya kita tetap bisa bekerja, sehingga tidak mengurangi produktivitas, tidak menghambat orang yang ingin nyangkul bekerja. Kira-kira boleh enggak, Pak? Dibalik puasanya. Atau puasanya dibalik, dibagi pemerataan. Daripada sebulan berturut-turut, akan lebih ringan kalau setiap bulan 3 hari atau 2 hari dibagi-bagi puasanya. Boleh enggak? Tidak boleh. Sepakat kaum muslimin, puasa yang tidak pada waktunya itu tidak sah. Bahkan kalau disengaja dan nekat, maka itu adalah amalan bid'ah. Makanya setiap tahun, Pak, Indonesia ini ribut masalah apa? Ru'yah atau hisab. Kenapa? Karena masing-masing ingin menentukan waktu puasa yang tepat, tidak mau salah. Kenapa sih tidak kompromi? Sepakatin aja, kenapa sih? Enggak. Karena kalau tidak pakai ru'yah berarti tidak sah. Yang satu lagi mengatakan cukup pakai hisab. Ribut. Alasan penentuan waktu. Mau masuk Ramadan ribut, mau keluar dari Ramadan pun ribut lagi. Urusannya apa, Pak? Urusan waktu. Jadi urusan waktu ini penting dalam hal ibadah. Kalau sampai ibadah kita salah waktu, maka ibadah itu dikatakan sebagai bid'ah. Orang puasa kok bid'ah? Ya Pak, tapi salah waktu. Orang sholat kok bid'ah? Ya Pak, karena apa? Salah waktu. Jumatannya, hari Jumat kan hari kantor, Pak, ya. Kasihan, lagi ngantor kok suruh Jumatan. Kenapa enggak diganti mingguan saja, Pak? Mumpung hari libur kerja. Sehingga tidak menyusahkan, tidak mengurangi produktivitas umat Islam. Dipindah aja, Pak, di Indonesia menjadi mingguan. Kira-kira boleh enggak, Pak? Enggak usah Jumatan. Tentu tidak boleh. Kalau sampai ada sholat mingguan, itu namanya bid'ah. Jumatan ya hari Jumat, tidak bisa dipindah menjadi mingguan. Baik, jadi urusan waktu penting. Kita harus mengikuti teladan Nabi, mengikuti ajaran Nabi tentang urusan waktu. Jadi sudah ada 3 unsur yang kalau tidak terpenuhi maka amalan itu dikatakan bid'ah. Jumlahnya, tempatnya, waktunya. Yang keempat, tata caranya, cara sholatnya. Sholat ini sekarang kan zaman banyak penyakit, Pak. Agar umat Islam ini sehat, digalakkan olahraga. Tapi kalau harus olahraga, memakan waktu. Sholatnya aja dibuat senam. Sholatnya senam. Seperti yang dilakukan setiap pagi, senam itu. Senam kesegaran jasmani atau apalagi. Bagaimana kalau kita rubah seperti itu sholatnya? Saya yakin semua orang mengatakan sholatnya bid'ah. Nah, di Jawa ada satu ide brilian katanya, Pak. Menunjukkan orang itu hebat. Kenapa? Karena sudah bisa baca Fatihah sungsang. Baca Fatihah seperti antum ini tidak hebat. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, anak TK bisa. Tapi saya yakin walau umur 80 tahun hafal Al-Quran, kalau suruh baca Fatihah sungsang, saya yakin kerepotan. Siapa yang bisa, Pak? Baca Fatihahnya dari belakang, Pak. Ada, Pak, yang bisa baca Fatihahnya dari belakang, bukan dari depan. Itu hebat. Jadi kalau sholat, bacaan Fatihahnya alhamdulillahirabbil alamin, kuno. Saya mau sholatnya kan sama-sama Fatihahnya, tidak dikurangi 1 huruf pun, tapi dibaca dari belakang, yang diistilahkan dengan Fatihah sungsang. Kok sungsang? Iya, karena kebalik, dibaca dari belakang. Seperti anak yang lahir itu harusnya kepala dulu, tapi maunya kakinya dulu, itu namanya sungsang. Kebalik. Nah, ini sholatnya baca Fatihah sungsang. Jangan heran nanti kalau ada orang yang ingin praktek, Pak. Kok Fatihahnya baca apa ini? Nggak pernah dengar. Betul, bacaan Fatihah sungsang. Ini saya yakin kalau sampai ada imam baca Fatihah sungsang, insya Allah tidak selamat keluar dari masjid, Pak. Digebuki oleh rakyat.
Diburu oleh masyarakat. Kenapa? Ini baca apa? Baca mantra atau baca Fatihah? Dengar-dengarnya pakai bahasa Arab kok. Artinya tidak karuan. Kata-katanya tidak jelas, tidak seperti Fatihah yang ada. Nah, ternyata ngaji pun, membaca Al-Quran pun harus caranya benar, tidak bisa dibolak-balik. Orang wudu, Pak. Wudunya kaum muslimin dari muka, tangan, mengusap kepala. Dibalik saja, Pak, tidak apa-apa. Kakinya dulu, terus kepalanya, terus tangannya, baru wajahnya. Boleh tidak, Pak? Para ulama mengatakan, ini sudah dibahas, Pak, dalam kitab-kitab fikih yang disebut dengan al-wudu'ul munakkas, wudu yang kebalik. Kalau sampai ada orang yang nakal, iseng seperti ini, dia wudunya kebalik. Sah apa tidak? Kata para ulama, sepakat tidak sah. Jadi kalau dia membasuh kaki, mengusap kepala, tangan dan wajah, yang dihitung cuman wajahnya saja. Sedangkan tangan wajahnya dianggap belum dibasuh walau sudah basah kuyup. Kenapa? Wudunya sungsang kebalik. Jadi urusan ibadah dalam Islam, tata caranya harus benar. Cara sholatnya benar, kemudian cara bacanya benar, dan lain semuanya sesuai dengan ajaran Nabi. Seperti yang dijelaskan Nabi, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Seperti yang dilakukan Nabi. Tidak boleh ada inovasi, tidak boleh ada tata cara baru. Sampai pun kalau Fatihah dibalik, maka para ulama mengatakan tidak sah. Sebagian orang, karena zaman sekarang itu zaman seni, Pekalongan ini kota batik yang identik dengan jiwa seni, ketika membaca takbir ingin dibuat merdu, ingin dibuat lebih syahdu gitu, Pak. Kalau orang Arab takbir itu Allahu Akbar, orang Pekalongan biar lebih mardu, lebih jawani. Gimana caranya? Allahu Akbar. Muadzin itu, Pak, banyak yang membaca takbirnya Allahu Akbar. Jadi barnya itu ada matnya, panjang. Kalau orang Arab Allahu Akbar, tegas. Itu orang Arab. Kalau orang Pekalongan kan lembut, merdu. Adzannya Allahu Akbar. Kata para ulama tidak sah, Pak, adzannya, Pak. Kenapa? Akbar itu artinya gendang, seperti ketipung itu. Karena akbar itu jamak dari kabar. Kabar itu adalah ketipung, seperti alat musik, sehingga artinya rusak, Pak. Jadi kalau membaca takbir harus benar, makanya ada ilmu tajwid. Kenapa sih anak-anak harus diajari tajwid? Agar bacanya benar. Ketika salah baca, yang tidak panjang dipanjangkan, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, rusak artinya. Kalau rusak artinya, rusak ibadah kita. Allahu Akbar. Ada lagi mengatakan tidak seperti itu, biar fasih membaca takbirnya Allahu Akbar. Mantep, Pak. Allahu Akbar ditambahi ada huwa. Allahu Akbar. Marem, kelihatan fasih, tapi itu salah besar. Kenapa? Ada ketambahan huwa. Allahu Akbar. Kalau baca takbir benar Allahu Akbar. Nah, kalau sampai ada ketambahan hu akbar, walau marem, salah. Sholatnya tidak sah. Kalau sampai sholat dengan Allahu Akbar, tidak sah sholatnya, Pak. Segera ganti imam. Segera ganti imam, karena sholat imamnya tidak sah. Merubah takbir. Perkataan Allahu Al-Akbar itu bukan takbir. Yang namanya takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Silakan tanya ke kiai siapa saja, akan dibilang kalau Allahu Akbar itu bukan takbir. Makanya kalau kita belajar ilmu fikih, para ulama itu sudah ngajari, Pak, cara membaca takbir yang benar. Cara membaca takbir yang benar. Tidak boleh ditambahi wawu, tidak boleh ditambahi alif dengan mengatakan Allahu Akbar. Apalagi kalau alifnya ditambahkan di depan Allahu Akbar, ada tambahan alif yang artinya tanda tanya. Apakah Allah itu maha besar? Maunya sholat malah jadi musyrik, Pak. Karena ragu, apakah Allah itu maha besar? Ini kan berarti malah dia tidak percaya kalau Allah itu maha besar. Jadi membaca takbir saja caranya harus benar. Makanya kita itu penting belajar ilmu tajwid. Belajar kepada para kiai, para ulama, agar takbir pun
benar. Nah kalau mau jadi imam takbir pun salah, maka sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Cara membacanya tidak benar. Cara membacanya tidak benar. Rukuk sebelum sujud itu adalah sholat yang diajarkan Nabi. Tapi kalau sujud sebelum rukuk, ini sholat yang jelas-jelas bid'ah. Jelas-jelas bid'ah. Kenapa? Tidak sesuai yang disabdakan Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi, suatu amalan dikatakan bid'ah. Alasan keempat adalah karena apa, Pak? Tata caranya. Caranya tidak benar, ya bid'ah, Pak. Sholatnya dibalik, baca Fatihahnya dibalik, atau bacaannya tidak benar. Sebagian orang ingin fasih dengan membaca takbir Allahu Akbar. Jadi ain semuanya, Pak. Allahu Akbar itu menggunakan hamzah, tapi agar kelihatan Arab fasih, Allahu Akbar menggunakan ain. Salah. Kalau ditanya kenapa salah? Salah cara bacanya. Tapi kan mantap ain semuanya. Ya, ini salah besar menyebabkan sholat kita tidak sah. Jadi suatu amalan dikatakan bid'ah kapan? Kalau tata caranya tidak benar. Jadi kita sudah ada hitungan jumlahnya, waktu, tempat, yang keempat apa? Tata cara. Jadi kalau tata caranya tidak benar, sholat tata caranya tidak benar, maka tidak sah. Makanya para ulama dari sejak zaman dahulu mengajarkan bahwa ibadah itu ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah-sunnahnya. Kenapa diajarkan semuanya itu? Agar kita bisa sholat dengan benar. Agar kita bisa sholat dengan benar. Kalau tidak memenuhi syarat rukunnya, yang diantara rukunnya itulah tartib, urut sholatnya seperti yang dilakukan Nabi, maka sholat kita tidak sah. Ini alasan keempat kenapa suatu amalan itu dikatakan bid'ah. Kemudian alasan kelima, suatu amalan dikatakan bid'ah dalam Islam adalah jenis amalan, Pak. Kalau Bapak lihat, perhatikan ibadah yang ada dalam Islam itu semuanya hanya terangkum menjadi 5 ini, Pak. Seperti rukun Islam, ibadah dengan ucapan, seperti zikir, baca Al-Quran dan yang lainnya, itu seperti baca syahadat sejenis, itu zikir kepada Allah. Ibadah dengan sholat, berbagai macam sholat, sholat wajib, sholat sunnah itu adalah rukun Islam kedua. Ada jenisnya, jenis sholat. Ada ibadah jenis zakat, memberikan uluran tangan, manfaat harta. Ada ibadah menahan hawa nafsu, yaitu ibadah puasa. Yang kelima, kumulasi dari semua jenis ibadah, yaitu haji. Ada ucapan lisan, zikirnya, ada hartanya, karena harus ke Mekah, Pak, tidak gratis ke Mekah itu. Kemudian juga ada menahan hawa nafsu. Di Mekah ketika haji tidak boleh berhubungan badan, tidak boleh mengumpat, tidak boleh berburu, tidak boleh berkata-kata keji, berbohong dan yang lainnya. Senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.